Kalau masalah rumah kebanjiran sih udah sering ya dari kecil kita. Pertama dari tinggal di Bekasi itu yang mulainya awal-awalnya air cuma di depan rumah ya kan. Pertama malu-malu tuh cuma depan rumah, lama-lama masuk ruang tamu. Akhirnya airnya masuk ruang tamu, masuk ke kamar airnya, lama-lama kebanjiran rumahnya. Itu udah sering ya. Bahkan waktu zaman tinggal di Bekasi itu di Duren Jaya, ya itu pernah ngalamin seperti itu. Kemudian udah udah menikah, kontrak rumah, dapat rumah yang posisinya memang kalau di Jakarta banjir tahunan per 5 tahun kena. Nah, hampir kita kena gitu kan. Di tahun 2007 kan parah tuh banjirnya tuh. Nah, wilayah itu tuh wilayah yang benar-benar tergenang air sampai kayak udah nggak kelihatan tuh. Lantai 2 aja udah nggak kelihatan tuh wilayah itu. Nah, aku di tahun 2012 ngontrak di wilayah itu, alhamdulillah. Mungkin karena sudah ada perbaikan-perbaikan drainase, saluran kalinya sudah ada perubahan-perubahan aliran sungainya gitu kan diperbaiki. Jadi mungkin banjirnya nggak separah tahun 2007. Tapi emang banjir per 5 tahun itu aku alamin tuh. Aku udah naik-naikin barang ke atas semua. Aku sama keluarga udah tidur di lantai 2 kan di atas di loteng tuh. Semua udah siap-siap nih karena memang udah prepare nih kita. Ini bakal ada banjir tahunan nih. Karena eh, kita dengar dari Bogor udah siaga 1. Oh, udah pokoknya kalau udah siap-siap nih ntar air bakal nyampe Jakarta jam segini. Udah kita siap-siap bener. Pas lagi tidur malam-malam itu dikotok-kotok sama warga. Pak Bedu keluar, air udah naik. Saya bilang, air udah naik, bukan cuma air, bukan saya bilang bukan cuma air yang naik, listrik juga naik saya bilang begitu kan. Barang-barang juga naik kok. Pada panik sih air naik biasa aja kali. Bukan air pam yang naik Pak Bedu, bukan listrik. Ini air udah naik, udah mau banjir. Oh, ya udah. Kita langsung naik ke atas siap-siap semua turun ke keluar rumah. Ayo cepet-cepet naik di atas. Kita tungguin alhamdulillah nggak sampai masuk ke ruang tamu. Tapi udah mulai mau masuk ke garasi gitu kan. Udah dikit lagi aduh. Kita kita begadang sampai subuh alhamdulillah airnya mulai pelan-pelan mulai surut gitu kan. Nggak terlalu parah gitu kan. Jadi emang pengalaman banjir, ya banjir air, banjir job, banjir kerjaan, banjir tawaran, ya pernah mengakhiri hidup aku. Berarti seorang Kabedu pun merasakan kehektikan daripada si kebanjiran itu ya Jadi kak? bener yang 5 tahun tuh aku rasain. 2007 aku pernah bantu-bantu kasih sumbangan gitu kan untuk yang korban-korban banjir. 2012 aku ngerasain. Nah 2020 aku ngerasain langsung di rumah saudaraku di Bekasi itu yang bener-bener sampai jalan raya yang Pondok Gede itu aja, Jati Asih itu aja. Aku nyebrang mesti dipegang sama pegangan, kalau nggak kita ke bawah arus. Saking derasnya itu jalan raya loh. Itu saking derasnya tuh banjir airnya sampai masuk ke perumahan di rumah saudaraku di komplek Duta atau di mana tuh lupa aku. Tapi paling lama kakak banjir itu kayak berapa hari sih dialaminnya tuh? Mungkin gak surut-surut gitu. Nah, waktu yang aku alamin itu mobil aku kemasukan air. Sudah di jok nih, sudah persnelnya udah kerendam air. Terus kulkas di rumah tuh udah ngambang. Kulkas udah ngambang, udah dikasih pemberat tuh. Tetap aja ngambang. Sofa-sofa udah dalam rumah saudara aku tuh udah kayak aku bener-bener kayak kolam renang. Semua ngambang gitu kan. Bukan apa-apa aku ngeri aja takutnya kan ada ular atau apa gitu kan yang ngeri. Udah kita juga nggak berani turun di atas aja gitu kan. Terus malam-malam aku harus cari makan. Bagaimana mereka bertahan di atas cari makan. Aku keluar ke jalan raya bener-bener cari daerah yang bener-bener gak banjir. Sampai jalan gitu, jalan keluar jalannya aku melimpir-limpir ke tembok tuh. Untuk keluarnya tuh bener-bener arusnya deras banget, bener-bener kayak arus sungai itu depan rumah loh, dalam komplek loh. Ya, yang di jalan raya aja seperti itu, apalagi di dalam kompleknya itu, dalam rumahnya itu. Wah, harusnya deras, kita jalan pinggir-pinggir pegang tembok. Jalan jangan sampai kelepas dikit ke bawah arus tuh, ngeri banget sih, bener-bener deras sekali airnya itu. Sampai akhirnya orang-orang pada video ini, Mas Pedu. Sampai ada yang story di Instagram tahun 2020 waktu itu ingat banget. Banjir di bulan Januari juga kalau nggak salah. Habis pergantian tahun baru. Ingat banget aku waktu itu. Nah itu aku ngalamin bener-bener pengalaman menghadang banjir itu bener mobil kemasukan air, rumah kemasukan air. Aku harus menerobos banjir untuk cari makanan buat banyak anggota keluarga. Kebetulan lagi acara keluarga di sana di Bekasi kan. Cari makanan aku. Semua habis aku borong habis sampai aku mesti bawa kantong makanan tuh sampai sambil ngelewatin banjir kayak gitu.
Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa lah gitu. Terus berarti dulu pernah nemuin hal-hal aneh nggak ketika banjir itu kan air masuk ke dalam tuh pasti semua kotoran dan lain-lain gitu, mungkin ada sesuatu yang hanyut ke situ kayak ya itu mungkin ada ular atau apa Iya, gitu. nggak pernah sih, untungnya nggak pernah. Mohon maaf ya, nggak ketemu ular, nggak ketemu yang kuning-kuning yang abang-abang itu, untung nggak ketemu. Takutnya kan orang lagi banjir ya mau buang air susah kan, main buang aja sebarang kita juga hanyut kemana gitu kan, kita khawatir gitu kan. Namanya toilet kan kadang bisa dipakai, ya kan, kalau rumah kemasukan air mau duduk gimana, ya kan. Akhirnya mungkin buang air sembarangan lah gitu kan. Sampah yang sering aku lihat orang buang sampah enak banget, wah pas kebetulan bluf, dia hanyutin di depan komplek tuh. Dalam hati aku, ya Allah kok begini sih kelakuan orang gitu kalau lihat. Dimanfaatkan. Lagi musibah dimanfaatkan orang untuk buang sampah. Kayak gitu ya. Orang tahu kita kena musibah gara-gara sampah sembarangan. Ini masih malah tambahin buang sampah. Ya itulah itu yang harus dibenahi lah ya. Budaya buang sampah sembarangan itu harus benar-benar dihilangkan lah. Sampai sekarang pun kali masih banyak yang mampet, yang drainasenya banjir karena drainasenya nggak bagus, karena sungainya mampet karena sampah, karena selokannya juga kepampet sama lumpur-lumpur, endapan lumpur yang udah mulai tinggi gitu kan. Nah itu harus sudah mulai diperbaiki lah. Untung ada Pandawa Group yang suka bersihin sungai. Nih harusnya pemerintah berterima kasih sama Pandawa Group ya, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah setempat lah yang sungainya dibersihin sama Pandawa Group. Tapi kakak kalau misalkan terjebak banjir terus di rumah tuh kegiatannya biasanya gimana kak? Ya kegiatannya adalah bertahan sampai air surut dan cari makan gitu, makan, persediaan makanan paling penting, itu persediaan makanan. Nah makanya kemarin aku ngeliat di Kelapa Gading ya, banjir kayak kemarin, sebelum-sebelumnya juga banyak warga yang tidak mau dievakuasi karena mereka udah siap, mungkin lah udahlah tunggu aja surut. Satu, sudah siap persediaan makanan. Dua, menjaga harta bendanya dia gitu kan, khawatir kan lagi gak ada orang masuk maling kan gitu. Mereka juga nggak tahu gitu kan. Jadi gitulah, memang harus persediaan makanan tuh kalau banjir tuh, persediaan makanan paling enggak makanan yang siap saji, yang kalaupun masak juga masaknya gampang, nggak terlalu repot. Karena minimal harus bertahan, kalau banjirnya tuh yang zaman-zaman 2007 itu kan bisa seminggu baru surut, ya kan? Yang tahun-tahun yang benar-benar banjir per 5 tahun tuh. Nah aku aja itu sampai 3 hari baru surut yang 2020 kemarin tuh. Tapi pernah Ya, ngalamin Mas. sampai ngungsi gitu nggak kak? Ya paling sih masih sampai ke lantai 2. Masih aku masih sampai ke lantai 2 karena kalau ngungsi tuh pasti udah yang banjirnya yang berminggu-minggu tuh pasti tuh gitu. Kakak sekarang untuk mengantisipasi nggak kebanjiran gitu, mungkin ada tipsnya nggak sih kakak, mungkin memilih rumah yang daerahnya. Lokasinya pasti ya kan suka ditawarkan kan lokasi bebas banjir, bener. Pas kita beli banjir bebas, kemana-mana, ke sana banjir, ke sana banjir, sini banjir. Jadi emang benar-benar harus tahu dulu lokasi ini bekas apa, bekas rawa kah, bekas tanah cekukan kah gitu, posisinya di dataran rendah kah gitu kan. Walaupun strategis, mahal, ya kan, kayak di selatan Kemang itu ada wilayah langganan banjir tuh karena emang posisinya begini, di dalam, lakukan di bawah dataran paling rendah kan, ya gimana drainasenya, ayo coba. Kalau nggak banjir pasti kan mau nggak mau, kalau airnya yang masuk, debit air yang masuk jumlahnya jutaan meter kubik per detik atau apa segala macam kita nggak tahu kan, ya pasti nggak tertampung itu, pasti akan meluber dulu di bibir-bibir sungai, di pinggir-pinggir kali, itu pinggir sungai pasti akan kena. Nah artinya ya sudah mulai tinggalkan lah, tinggal di bibir kali atau bibir sungai. Ya, sekarang udah harus mulai berani cari tempat yang aman, karena kan rata-rata yang korban tuh yang di pinggir-pinggir sungai ya, yang meluber airnya ke pinggir-pinggir dulu, terus tinggal di dataran rendah, tanah bekas rawa segala macem lah kayak gitu. Tapi mungkin dari rumah yang sekarang ini yang ditempati sempat ngalamin banjir juga, atau mungkin emang benar bebas banjir, terus kakak dari segi rumah sendiri mungkin temboknya ada yang anti banjir atau apa gitu. Kalau banjir rumah ini enggak, saya beli rumah ini banjir enggak banjir tapi bocor. Karena ini genteng lama, rumah lama ya, gentengnya udah banyak yang mulai rapuh ya. Ya artinya kalau hujan ya saya nggak was-was banjir, was-was bocor. Nah itu makanya jadi ya sudahlah. Jadi kita kalau hujan dekat-dekatnya itu aja, takutnya bocor doang. Ya bocor sih bocor. Makanya udah di karena ini banyak atapnya kan kayu. Karena sudah mulai banyak yang rapuh kayunya. Ketika kita betulin titik bocor di sini, kaki-kaki yang lewat sini tekrek.
situ bocor. Terus bocor, aduh ini makanya rumah ini harus benar-benar buru-buru direnovasi, kalau enggak ya benar-benar aja awet sampai lama, jangka waktu yang lama, mudah-mudahan aja gitu. Terakhir aja mungkin Kak, harapannya untuk kondisi Jakarta saat ini yang kemarin kan Desember juga sempat banjir tapi rob ya. Kalau sekarang Ya, juga ternyata curah hujan tinggi, ya banjir juga. kita harus sadar bahwa permukaan tanah di Jakarta ini kan sudah mulai menurun. Bahwa kita harusnya kan di atas permukaan air laut ya. Nah ini kita sudah mulai di bawah permukaan air laut. Kan kita bisa lihat tuh kalau ke Pluit atau apa mana ya. Mungkin teman pemirsa bisa lihat tuh. Ini air laut ditembak sini. Ini enggak datarannya gitu loh. Datarannya. Jadi ya siap-siap aja kebanjiran aerob, itu salah satunya. Kemudian yang tinggal di bibir sungai kebanjiran banjir kiriman. Terus tinggal di drainasenya yang lokasi yang drainasenya buruk, siap-siap aja untuk selokan mampet banjir karena genangan air, selokan mampet. Ya mesti pintar-pintar lihat situasinya lah gitu kan. Kita bisa bersama terutama bersama pemerintah setempat, terutama ya kerja bakti sampai RT RW itu digalakan lagi untuk membersihkan lingkungan, terutama selokan-selokan yang mampet di musim hujan ini nanti gitu kan, supaya apa namanya nggak banjir lagi, supaya selokannya drainasenya lancar. Kemudian pemerintah juga sudah mulai serius memikirkan antisipasi supaya ini gimana nggak banjir. Kayaknya ketika Jakarta sudah mulai nggak dipikirin lagi, ternyata banjir lagi. Ternyata Jakarta masih belum selesai permasalahan banjir ini. Artinya memang benar-benar pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat ya harus benar-benar melihat ini sebagai, karena banjir nggak hanya memberikan efek ya bencana kerugian bagi warga yang kena musibah aja, tapi yang nggak terkena musibah efek domino gitu kan, berapa miliar mungkin triliun karena aktivitas ekonomi terhambat karena banjir, ya harus kehilangan kerugian berapa triliun yang nilainya kan itu lumayan gitu. Itu harus dipikirkan secara matang.